Kalian habis vaksin nyeri? Nonton video ini dulu ya. Mari kita cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nusantara Sehat. Saya Dr. Heri. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengatasi nyeri sehabis vaksin. Karena apa? Karena sebagian besar yang dikeluhkan oleh sahabat Nusantara adalah nyeri. Oke. Nah, normal nggak ya kalau nyeri itu terjadi sehabis vaksinasi? Jadi, berdasarkan CDC, di sini disebutkan bahwa teman-teman semua memiliki kemungkinan terjadinya nyeri. Nyeri itu pun merupakan efek samping dari vaksinasi. Akan tetapi teman-teman gak perlu risau, gak perlu gundah gulana. Karena apa? Nyeri itu merupakan sebuah tanda bahwa tubuh membangun sebuah imunitas. Nah, untuk teman-teman yang tidak mengalami nyeri, teman-teman gak perlu khawatir karena ada beberapa orang yang tidak mengalami nyeri. Sehingga nyeri ataupun tidak nyeri selama teman-teman mengalami vaksinasi itu tidak jadi masalah ya. Apa saja yang mungkin muncul dari proses vaksinasi tersebut? Nah, di sini yang paling sering itu adalah nyeri pada lokasi penyuntikan ataupun nyeri otot. Nah, ototnya biasanya paling sering otot bahu ya. Kemudian bengkak pada lokasi penyuntikan, kemerahan pada lokasi penyuntikan, terjadinya demam, mual dan muntah. Nah, ini merupakan 5 gejala yang muncul pos vaksinasi COVID-19 yang paling sering. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, di sini dari 5 gejala itu kita bagi 2 jenis ya. Yang pertama adalah efek samping yang mungkin muncul pada lengan yang diberikan suntikan, yaitu ada pain ataupun nyeri, redness ini kemerahan, swelling ini bengkak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, Sobat Nusantara Sehat semua disarankan untuk menggunakan pakaian yang nyaman dan longgar, terutama di area bahu, agar daerah bahu tersebut tidak tertekan oleh pakaian yang teman-teman gunakan. Kemudian kompres dingin. Nah, teman-teman dianjurkan untuk mengkompres bagian yang sakit. Bagaimana caranya, Dok? Caranya adalah air dingin ataupun batu es masukkan ke dalam sebuah wadah, kemudian wadah tersebut dilapisi oleh kain. Nah, wadah tersebut digulirkan pada lengan yang sakit. Nah, jadi untuk proses kompres dingin ini teman-teman tidak boleh langsung menggunakan misalnya ini ya, saya contoh ini lengan yang sakit dan ini tangan saya adalah kompres esnya. Langsung di sini tidak boleh. Jadi harus diberikan alas dahulu, baru dikasih kompres ya. Kompresnya bisa seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian lakukan peregangan pada lengan. Nah, tujuannya dilakukan peregangan pada lengan agar otot-otot bahu di sini mengalami stretching ataupun gerakan sehingga membantu proses aliran vaksinasi di bahu ini lebih cepat menyebar. Kemudian konsumsi pereda nyeri seperlunya. Di sini pereda nyeri yang disarankan adalah paracetamol ataupun ibuprofen. Jadi kalau misalnya keluhannya lebih dari 1 kali 24 jam diperbolehkan menggunakan obat nyeri. Dok, kalau misalnya kita menggunakan obat nyeri sebelum vaksinasi diberikan, boleh nggak sebagai pencegahan? Jadi, berdasarkan CDC, tidak disarankan teman-teman menggunakan ataupun mengkonsumsi obat nyeri sebelum mendapatkan vaksinasi. Karena efek dari anti nyeri ini dan vaksinasi tersebut dikhawatirkan menurunkan efektivitas dari vaksinasi tersebut. Jadi tidak disarankan ya teman-teman mengkonsumsi paracetamol 1 kali 24 jam sebelum vaksinasi. Tidak disarankan loh. Nah, berikutnya ini adalah stretching dari poin tadi ya, di poin ketiga. Nah, di sini ada beberapa gerakan, ada 8 gerakan. Yang pertama menyilangkan leher, ya, bahu ditarik ke belakang. Tangan ditarik ke belakang, kemudian bahu ditekan, ditarik. Kemudian ini ada shoulder stretch. Nah, ini tangannya tetap lurus ke depan, dikesampingkan. Kemudian ini untuk meregangkan otot bahu bagian belakang. Nah, gerakan ini disebut
Ini sama seperti tricep stretch, cuma bedanya kalau yang tadi ini ke samping, yang ini ke arah belakang. Nah, ini adalah shoulder up stretch, yaitu meregangkan dengan mengangkat bahu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini shoulder and back stretch, jadi ini kedua tangan dikeataskan kemudian didorong kuat-kuat ke atas. Selanjutnya behind back lock stretch, jadi ya, ini kedua tangan dikebelakangkan dan tangan mengunci. Kemudian ada lock side pull stretch. Nah, di sini tangannya dikebelakangkan kemudian tangan di sini dikunci ke samping. Nah, gerakan ini dilakukan selama 20 detik. Setiap gerakan dilakukan 20 detik selama 3 set. Jadi 3 kali 8 gerakan. Nah, setiap gerakannya ada durasi sekitar 20 detik. Nah, ini gerakan yang tadi itu ya. Kemudian, dok, keluhan saya nggak nyeri dok, tapi demam ya. Demam itu termasuk keluhan yang terjadi pada seluruh tubuh. Apa saja sih yang terjadi pada seluruh tubuh? Yang pertama adalah kelelahan, kedua sakit kepala, nyeri otot, menggigil, demam, dan muntah-muntah. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama istirahat. Nah, istirahat yang cukup ya. Kalau misalnya merasa mengantuk, istirahat, jangan menyetir, jangan membawa kendaraan. Yang berikutnya adalah konsumsi banyak air. Nah, konsumsi banyak air ini tujuannya untuk merehidrasi tubuh sobat-sobat Nusantara sehat semua. Kemudian hindari konsumsi makanan pedas, kafein, dan alkohol. Kenapa harus dihindari? Karena makanan ini bisa memicu asam lambung. Asam lambung terpicu nanti akan menyebabkan mual dan muntah. Kemudian yang terakhir adalah konsumsi obat penurun panas. Konsumsi obat penurun panas ini dianjurkan apabila suhu teman-teman lebih dari 38,5 derajat. Nah, bila suhunya sudah meningkat seperti itu, teman-teman diperbolehkan untuk minum obat penurun panas. Dan satu lagi, jangan lupa konsumsi banyak air pada saat teman-teman mengalami demam. Oke, sudah jelas ya? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, apabila video ini bermanfaat, silakan di-like dan di-share ke sobat-sobat Nusantara di seluruh Indonesia. Saya Dr. Heri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.